Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Agus Hendra, SSMPD, salah satu dosen tetap di program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Nusantara, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebagai dosen, saya menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Delivery Interactive Assessment atau yang disebut dengan DIA merupakan pengajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Delivery di mana saya menyediakan materi pembelajaran dengan penyampaian bahan tayang seperti PPT, video pembelajaran, modul atau buku referensi melalui Litera Uninus atau metode daring atau online lainnya termasuk Zoom meeting sehingga materi dapat diterima oleh mahasiswa. Interaktif yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa secara langsung atau tidak langsung yang dapat dilakukan melalui diskusi secara langsung atau tidak langsung berbasis teks pada Litera Kampus Uninus atau metode daring atau online lain seperti WA atau Zoom meeting dengan tujuan untuk mencapai tujuan capaian pembelajaran mahasiswa dengan baik. Asesmen yaitu pembagian tugas terstruktur kepada mahasiswa yang dapat dilakukan melalui tugas individu atau kelompok dan kuis dan menyelesaikan tugas kasus melalui Litera Uninus atau metode daring atau online yang lainnya sesuai dengan mata kuliah yang disiapkan, termasuk Gmail, guna mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Sebelum masuk ke pembelajaran atau penjelasan materi mata kuliah yang akan saya sampaikan di dalam kelas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum wajib pada setiap universitas termasuk pada program studi PGMI Fakultas Agama Islam Uninus. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersifat wajib lulus bagi seluruh mahasiswa program S1 Universitas Islam Nusantara berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Mata kuliah ini mencakup hak dan kewajiban warga negara, pendidikan pendahuluan bela negara, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia, politik dan strategi nasional sebagai implementasi geostrategi Indonesia. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memiliki pengetahuan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, mampu menjadi warga negara yang visioner untuk Indonesia Emas tahun 2045, memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan hak asasi manusia yang berkeadilan, bertanggung jawab, toleran, dengan memahami dan mendeskripsikan konsep-konsep dasar tentang hak asasi manusia, mampu mengidentifikasi terkait dengan kategori pelanggaran hak asasi manusia, dan peka terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain juga, mahasiswa harus dapat bersikap positif terhadap penegakan HAM, dan mahasiswa dapat memahami berbagai pelanggaran HAM dan penyelesaian HAM di Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa harus memiliki kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, mampu bersikap baik sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, mampu memiliki sikap dan tanggung jawab bela negara, mampu melaksanakan bela negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Memiliki tanggung jawab dan kesadaran bela negara sesuai dengan wujud cinta terhadap tanah air Republik Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa harus mampu memiliki kesadaran berdemokrasi yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Mahasiswa
harus memahami konsep-konsep demokrasi, mampu bersikap demokratis yang bertanggung jawab dan berkeadilan, dan mahasiswa mampu berperilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memahami konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dalam mewujudkan cinta tanah air. Mahasiswa memahami konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Mahasiswa mampu mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mahasiswa harus memiliki konsep atau motivasi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan ketahanan nasional Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab warga negara Indonesia. Mahasiswa mampu memahami konsep ketahanan nasional. Mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan nasional. Dan terakhir, mahasiswa harus memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan politik strategis nasional sebagai visi Indonesia Emas tahun 2045. Mahasiswa harus memahami konsep politik strategis nasional Indonesia. Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam mewujudkan konsep politik strategi nasional dalam kehidupan sehari-hari, mengimplementasikan politik strategi nasional dalam pembangunan Indonesia, dan itu merupakan salah satu poin-poin yang penting yang harus dipahami secara utuh oleh setiap mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek delivery mata kuliah yang saya bawakan, terutama terkait dengan capaian pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Capaian pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat dikelompokkan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Berikut penjelasannya. Ranah kognitif, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar kewarganegaraan seperti hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia, hukum dan perundang-undangan, politik dan demokratis, hak asasi manusia, integrasi nasional, multikulturalisme, globalisasi, dan isu-isu aktual yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa juga mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dari perspektif kewarganegaraan dan memberikan solusi yang rasional dan bertanggung jawab. Dalam ranah afektif, mahasiswa memiliki sikap dan karakter sebagai warga negara yang baik, good citizenship, yaitu warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme, loyalitas terhadap negara dan bangsa, kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, toleransi, kerjasama, partisipasi politik, kemandirian, kreativitas, inovasi, etos kerja, integritas moral, semangat di dalam juangnya, kemudian tentu harus senantiasa memperhatikan terhadap hak asasi manusia. Mahasiswa juga memiliki komitmen untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dalam ranah psikomotorik, mahasiswa memiliki keterampilan dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik, good citizenship, yaitu warga negara yang melakukan tindakan-tindakan konkret yang mendukung kepentingan negara dan bangsa. Mahasiswa juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan bersaing dalam secara global untuk memajukan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, kabarnya sehat? Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan, terlebih dahulu marilah kita doa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada anak-anak untuk mengisi akun litera sebagai bagian dari kewajiban kalian untuk mengisi presensi kehadiran pada perkuliahan hari ini. Dirasa cukup? Baik, selesai. Selanjutnya
Materi yang kedua terkait dengan pertemuan yang kita laksanakan pada minggu yang lalu, salah satunya adalah berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. Barangkali masih ada yang ingat definisi atau pengertian hak asasi manusia. Dipersilakan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang harus dilindungi, dihormati, entah itu oleh pemerintah, negara, dan oleh manusia itu sendiri, sebagai bentuk dari penghormatan kepada manusia itu sendiri. Mungkin secara sederhananya itu. Terima kasih dari Tatang yang terkait dengan definisi hak asasi manusia, dan itu tertuang di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Untuk selanjutnya, barangkali masih ada pengertian tentang hak asasi manusia. Silakan. Pengertian hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak-hak alami manusia seperti hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Siap. Terima kasih, Vika. Itu pertemuan yang pertama yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, karakteristik masalah hak asasi manusia. Selanjutnya, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. HAM dalam konstitusi baru. Tentunya kita memahami terkait dengan undang-undang hak asasi manusia. Karakteristik hak asasi manusia yang pertama adalah universal. Hak asasi manusia itu kenapa dikatakan universal? Karena sifatnya berlaku umum tanpa kecuali yang diperlakukan kepada semua orang. Ini penting kita pahami, jangan sampai kita mengatakan bahwa hak asasi manusia itu hanya untuk orang-orang tertentu, untuk kelompok tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah inalienable. HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun. Kenapa tidak bisa dicabut oleh siapapun? Karena hak asasi manusia itu melekat terhadap setiap individu, melekat terhadap setiap manusia yang masih hidup, yang seluruhnya itu justru akan terbawa sampai wafat sekalipun. Itu yang kedua. Yang ketiga, interconnected. Artinya dalam HAM, hak-hak yang terdapat di dalamnya saling bergantung dan saling berkaitan dengan hak-hak yang lainnya. Selanjutnya adalah terkait dengan karakteristik hak asasi manusia, yaitu equal. Equal itu bahasa sederhananya sih kesamaan hak, kesamaan derajat, kesamaan manusia di berbagai aspek apapun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya setiap manusia tidak boleh diperlakukan, dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian indivisible. HAM tidak bisa dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya, karena setiap orang sudah membawa HAM-nya masing-masing semenjak ia dilahirkan sampai saat ini. Seni punya hak asasi manusia, Lulu punya hak asasi manusia, Vika juga punya hak asasi manusia, semuanya punya dalam setiap individunya. Kemudian selanjutnya adalah non-discriminatory. Tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif terhadap seseorang atau kelompok manapun. Kadang-kadang mungkin di masyarakat ataupun kita pernah melihat ada orang-orang tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu diperlakukan secara diskriminatif oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh orang-orang tertentu karena perbedaan kulit, karena perbedaan golongan, karena perbedaan agama, atau karena perbedaan apapun yang sekiranya justru perlakuan ini yang paling berbahaya. Betapa yang namanya hak asasi manusia itu perlu ditingkatkan dan perlu ditegaskan bahwa hak asasi manusia itu tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Kemudian yang selanjutnya adalah legally protected. Keberadaan HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun nasional yang berlaku dalam suatu negara. Tahun 2024 ini sudah ada undang-undang tentang hak asasi manusia, maka negara Indonesia menganut terkait dengan pentingnya penegakan HAM. Berarti negara kita pada prinsipnya secara undang-undang negara kita sudah berikhtiar atau benar-benar ingin menegakkan hak asasi manusia. Yang selanjutnya,
protected individual and group. HAM melindungi setiap manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Apa yang dijelaskan oleh Bapak barusan, bahwa negara wajib melindungi terhadap setiap individu, bahkan terhadap setiap kelompok. Jangan sampai diperlakukan persekusi, jangan sampai diperlakukan diskriminasi, atau diperlakukan hal-hal yang sifatnya bisa menimbulkan keresahan atau menimbulkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil di negara tersebut, terutama di negara kita. Selanjutnya adalah obligate state and state actor. Perlindungan HAM setiap negara menjadi pada kewajiban negara dan aktor-aktor yang terlibat dalam suatu negara tersebut. Jadi negara kita sekarang sudah menerapkan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya undang-undang HAM, pada prinsipnya negara kita sebetulnya secara teori, secara regulasi, negara kita sudah menerapkan hak asasi manusia. Adapun misalkan dalam tataran implementasinya ada berbagai macam kasus per kasus memungkinkan negara itu akhirnya bisa jadi menimbulkan gejolak-gejolak sosial, itu lain. Tetapi pada prinsipnya undang-undang negara kita sudah menerapkan terkait dengan hak asasi manusia. Selanjutnya perkembangan hak asasi manusia bahkan berkaitan dengan masalah perdebatan yang terjadi di era Orde Baru, kemudian di era Orde Lama, di era Orde Baru, sampai pada era Orde Reformasi. Pertama terkait dengan pandangan Soekarno dan Supomo versus Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Di dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami sebuah perbedaan yang tajam antara Insinyur Soekarno bersama Mr. Supomo dan Muhammad Hatta dengan Muhammad Yamin waktu itu. Pandangan Soekarno dan Muhammad Hatta mengatakan bahwa yang namanya hak asasi manusia itu tidak perlu dituangkan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dasarnya apa? Karena negara kita menganut negara Pancasila. Negara kita bukan menganut aliran liberalisme atau individualisme. Karena menurut Soekarno, liberalisme itu berasal dari Perancis. Dari Perancis yang mengatakan bahwa itu sebetulnya dari revolusi Perancis yang merupakan basis paham liberalisme dan individualisme yang mendorong imperialisme dan peperangan antar manusia. Sementara Indonesia itu menganut asas kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga ideologi itu yang terus didengungkan dan bahkan mengatakan bahwa Soekarno senantiasa menyampaikan terhadap masyarakat Indonesia, kita ini berasaskan gotong royong. Itu pandangan Soekarno dan Mr. Supomo. Kemudian bahwa tambah lagi Mr. Supomo mengatakan bahwa negara Indonesia ini integralistik. Antara rakyat dengan pemerintah tidak ada perbedaan, semuanya sama. Sehingga hak asasi manusia tidak perlu dijabarkan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi beda pandangannya antara dengan apa yang tadi dijelaskan Soekarno dengan Supomo, tetapi beda pandangannya yaitu Muhammad Hatta dengan Muhammad Yamin. Mereka memiliki pandangan yang berbeda bahwa khawatir negara ini memiliki sikap otoritarianisme terhadap rakyatnya, memperlakukan sewenang-wenang terhadap rakyatnya, maka negara penting mencantumkan hak asasi manusia itu atau HAM dimasukkan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Singkat cerita akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Masih ada yang ingat nggak poin-poin dekret presiden apa saja? Silahkan. Dekret presiden? Iya, silahkan. Menetapkan pembuatan konstituante. Menetapkan pembubaran konstituante, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang ingat yang kedua apa? Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Betul? Yang ketiga? Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Oke, itu yang ketiga. Dan yang terakhir apa? Yang keempat?
Membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama tadi membubarkan konstituante, yang kedua kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga menetapkan MPRS, yang keempat menetapkan DPAS. Itu yang sudah terkait dengan dekret Presiden yang dituangkan oleh Soekarno, yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya, sedikit lagi. Selanjutnya, di era Orde Baru tahun 68, sebetulnya waktu itu sudah ada pembahasan terkait dengan Piagam HAM. Sudah ada pembahasan terkait dengan Piagam HAM, tetapi ada tetapinya. Tetapi waktu itu tidak kunjung diselesaikan. Karena apa? Alasannya mereka masih membentuk baru sebatas MPRS, belum tetap. Sampai akhirnya masuk pada periode terakhir di era Orde Baru. 98 pun waktu itu belum ditetapkan juga. Dan kemudian yang terakhir, kalau tidak salah di era B.J. Habibie waktu itu dikeluarkan dekret, bukan dikeluarkan dekret presiden, dikeluarkan terkait dengan ketetapan MPR. TAP MPR nomor 27/MPR tahun 1998 itu merupakan salah satu dasar untuk mengatur terkait dengan penerbitan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian pada tanggal 23 September tahun 1999 akhirnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu terbit dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Ini merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa, dan akhirnya kemudian pada era Gus Dur, era Abdurrahman Wahid, waktu itu di tanggal 18 Agustus tahun 2000, hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang menuangkan di bab 10A sampai 10 khusus berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan oleh Bapak. Barangkali ada pertanyaan. Silahkan, barangkali ada yang bertanya, silahkan. Sani? Saya izin bertanya Pak ya, terkait HAM tadi. HAM dan perempuan, atau HAM perempuan ini sebagai objek ya Pak kalau di HAM itu. Nah, perempuan itu sering diperlakukan semena-mena, bahkan dianggap perempuan itu lemah gitu Pak. Nah, sehingga terjadi adanya kekerasan, verbal maupun non-verbal. Nah, untuk pertanyaannya, sejauh mana sih pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan di Indonesia ini? Baik, terima kasih Seni. Ini merupakan salah satu poin yang cukup krusial, karena kerap kali kaum lemah ini, mungkin ada anak-anak, ada perempuan di dalamnya, bahkan mungkin ada orang-orang yang selama ini sangat dianggap lemah di kelompok-kelompok tertentu, kerap kali diperlakukan secara diskriminatif. Sebetulnya selain Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 di pasal 1, di pasal 3 khusus itu berkaitan dengan bahayanya melakukan diskriminasi terhadap perempuan, pun di KUHP juga ada di KUHP di pasal 454 khusus berkaitan dengan bahayanya memperlakukan diskriminasi terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya juga di Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang tidak boleh penghapusan KDRT. Prinsipnya negara ini sudah mengatur sedemikian rupa, sudah memproteksi sedemikian rupa terhadap kalangan perempuan, terhadap anak, terhadap kelompok-kelompok lemah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya setiap warga negara tetap mendapatkan perlindungan yang sama di negara, yang sama di mata hukum, yang sama di hadapan negara, semuanya mendapatkan perlakuan yang sama, keamanan yang sama, perlakuan yang sama, kesejahteraan yang sama. Dan ini menjadi salah satu entry point betapa yang namanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini, salah satu poinnya adalah untuk melindungi kelompok lemah, untuk melindungi kelompok perempuan dan anak yang notabene dianggap selama ini dianggap sebagai kaum lemah. Barangkali ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.